Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan berdiskusi tentang apa? Grup. Grup apa? Grup WA. Grup band. Ya. Ada yang sudah punya gambaran apa itu grup? Ya, kelompok. Kelompok nih, grup A, grup B gitu ya. Kalau Anda ada istilah grup dalam matematika gitu ya, terutama aljabar, yang kebayang Anda apa? Yang terbayang? Hah? Pengelompokan? Masa? Sebenarnya dari kuis tadi juga kebayang gitu ya. Mesti kita akan berhadapan dengan himpunan. Kemudian apa lagi? Operasi. Ya toh? Loh iya tadi ingat ya? Ya, N dengan tambah Z tambah tadi ya. Itu jadi kalau kita mau membicarakan grup atau ada istilah grup, yang terbayang oleh kita adalah ada suatu himpunan yang tidak kosong, kemudian di sana ada operasi ya, satu operasi. Itu. Nah, jadi nanti objek kita di sini adalah sistem-sistem di matematika ya, yang dia terdiri dari himpunan dan operasi. Makanya tadi banyak ya, himpunan yang kita kenali kan banyak ya di dalam matematika, sekaligus yang ada operasinya. Contohnya N dengan tambah, N dengan kali ya, Z dengan tambah, Z dengan kali, Q dengan tambah, Q dengan kali, gitu. Terus R, Z, C ya, banyak. Selain itu ada juga himpunan ya, himpunan apa istilahnya power set itu ya, semua himpunan bagian dari suatu himpunan kita kumpulkan, kita beri operasi gabungan dan irisan ya, ada gabungan ada irisan, itu juga himpunan yang isinya himpunan gitu. Terus kemarin kita sudah merekol juga ZN ya, ZN itu juga himpunan yang isinya himpunan juga, himpunan kelas-kelas ekivalen. Di sana kita definisikan juga ada operasi tambah dan operasi kali ya. Nah ini objek-objek kita nanti itu banyak sekali objeknya. Cuma kalau di dalam aljabar, kita itu akan melihat secara sistem. Jadi sekian banyak objek itu akan kita lihat serentak dalam menggunakan suatu sistem. Inilah yang kita nanti sebut dengan sistem grup ya. Nah oleh karena itu kalau kita ingin mendefinisikan grup, itu ya kita lihat contoh-contoh yang ada itu ya. Dan nanti dari contoh-contoh itu, kita ambil kesamaan sifat, kemudian kita abstraksi. Dalam matematika itu ada proses mengabstraksi. Jadi dari contoh-contoh konkret, kemudian diambil abstraknya, gitu ya, sehingga bisa mencakup seluruhnya. Nah, oleh karena itu saya gunakan ilustrasi ini yang sudah familiar. Yang pertama Z ya. Z, Anda lihat dengan operasi tambah. Ini sudah Anda kenal mulai SD ya. Bilangan himpunan bilangan bulat dilengkapi operasi tambah. Apa saja sifatnya? Coba di list gitu ya. Kemudian yang kedua Q+. Q+ itu adalah bilangan rasional positif dengan operasi kali. Apa saja sifat yang ada di sana? Kemudian yang ketiga, ya saya beri contoh 3 contoh aja. Himpunan semua pemetaan satu-satu dan pada dilengkapi dengan operasi komposisi. Ya. Oke, saya beri waktu untuk merenung sejenak. Ya, ini karena semuanya ini sebenarnya sudah Anda kenali ya. Ini Anda kenali mulai SD sampai SMA. Ini juga ya SD sudah kenal, SMP SMA lebih akrab lagi. Ini juga sudah kenal mulai SMP ya, pemetaan satu-satu. Kemudian dengan komposisi itu SMA difamiliari lagi gitu ya. Nah, kemudian apalagi di kuliah Anda di semester pertama direkol lagi gitu ya. Masalah ini ya. Oke, coba cari sifat-sifat yang berlaku. Ya, siapa yang bisa menyebutkan yang pertama dulu? Z dengan operasi tambah. Sifatnya apa saja? Yang Anda kenali. Apa? Komutatif, terus asosiatif. C satu aja dulu yang asosiatif. Komutatif, asosiatif. Itu yang apa? Adanya 0 ya. 0 itu kalau ditambahkan dengan semua unsur, hasilnya tetap ya. Itu kita sebut 0 itu identitas operasi tambah ya. Terus ada apa lagi?
Negatifnya. Untuk setiap unsur atau masing-masing unsur ada negatifnya. Jadi unsur kalau tambah negatifnya sama dengan 0, itu ya. Oke, itu ada 4 sifat pokok ya yang kita kenali ini ya. Ini kenaik. Ini kenaikan ya. Ini yang pertama. Ini Z dilengkapi dengan operasi tambah ya tadi itu. Di atas ya. Menonton. Nah, itu harusnya sambil tidur lihatnya gitu ya. Nah, ini yang penting sifatnya ada muncul di sini ya. Yang pertama ini yang kita sebut dengan asosiatif ya. Nah, ini berlaku pengelompokan. Kemudian ini adalah komutatif. Kemudian yang ketiga ini adanya 0 di Z yang memenuhi ini 0 ditambah unsur apapun, hasilnya unsur apapun itu kita sebut 0 itu adalah identitas operasi tambah. Kemudian yang keempat, untuk masing-masing A di Z terdapat negatif A ya di Z, sehingga kalau kita tambahkan dengan A, hasilnya 0 atau identitas ya. Ini adalah 4 sifat pokok ya. Nah, kemudian kalau Z the Q plus dengan operasi kali, bisa menyebutkan? Kalau sudah melihat ini mesti ada inspirasi ya. Nah, apa sifatnya? Q plus dengan operasi kali. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Ya. Asosiatif, komutatif. Nah. Ya. Yang memenuhi 1 kali A dengan A. Terus untuk masing-masing A yang Q plus terdapat apa? Ya 1 per A. A kali 1 per A sama dengan ya. Ya, itu hampir sama kan ya, cuma perumusannya beda ya, ada 4 sifat. Jadi, nah, jadi di sini kalau saya tulis ulang, yang pertama asosiatif sama persis ya, tinggal ganti tambah dengan operasi kali. Kemudian yang kedua komutatif juga sama ya. Kemudian ini bedanya, kalau tadi 0 ini 1 ya, ada 1 di Q plus yang memenuhi ini. Semua unsur di Q plus kalau dikalikan dengan 1 tetap ya. Nih. Kemudian yang terakhir, kalau kita punya sembarang unsur di Q plus, ada seper A itu juga di Q plus ya toh. Kalau A di Q plus, seper A juga di Q plus. Yang memenuhi ini. Nah, jadi kalau kita lihat di Z dengan tambah dan Q plus dengan operasi kali analog sifatnya ya. Ini ya, secara sistem ini dianggap sama ya toh. Ada 4 sifat sis ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang ketiga. Anda bisa menyebutkan yang ketiga? Halo? 3 tadi adalah himpunan semua fungsi satu-satu dan pada dilengkapi dengan operasi komposisi ya. Sebut aja himpunannya G gitu ya. Misalnya G atau F ya, F fungsi F ya. Misalnya F adalah himpunan fungsi satu-satu dan pada. Dilengkapi dengan operasi komposisi. Anda kebayang ya. Apa sifatnya? Loh, Anda kan sudah belajar tentang fungsi. Tinggal menganalogikan aja dengan ini, ya toh? Cuma mungkin beda namanya saja gitu ya. Beda sebutannya. Asosiatif berlaku enggak? Bu komposisi berlaku ya. Komposisi fungsi berlaku sifat ini ya. Jadi misalkan A itu himpunan sembarang yang tidak kosong, ini saya biar eksplisit ya. G ini A-nya sembarang himpunan yang tidak kosong di sini ya. Kemudian G itu adalah himpunan semua fungsi dari A ke A. Ini cara perumusan ya. Kemudian sigmanya itu bersifat satu-satu dan pada. Berarti kita sebutnya himpunannya G. Jadi G ini dilengkapi dengan operasi komposisi ya. Nah, yang pertama fungsi kalau kita komposisikan berlaku asosiatif. Itu sudah Anda kenali mulai SMA ya toh. Oke. Nah, jadi yang pertama ini sifat asosiatif jalan ya. Nah, yang kedua ada identitas ya. Ada fungsi identitas. Kalau X dipetakan ke X ya. Makanya di sini ada sebut aja identitas pada A, IDA gitu ya. IDA itu adalah fungsi dari A ke A, di mana X dipetakan ke X untuk semua X di A ya.
Memenuhi kalau kita komposisikan dengan sembarang fungsi hasilnya tetap kan? Ya. Ini adalah jadi dia bertindak seperti 0 di Z, seperti 1 di Q plus tadi ya toh, ini ya. Kemudian yang ketiga, kalau fungsi satu pada pasti punya inverse ya. Ini sudah Anda kenali. Jadi untuk setiap sigma ada tau, sehingga kalau dikomposisikan hasilnya adalah identitas. Nah, yang hilang apa? Komutatif ya. Ingat di SMA itu ya, komposisi tidak berlaku komutatif ya. Dulu kalau di SMA Fog tidak harus sama dengan golf. Ya, itu bisa diambil counter example-nya. Misalnya saya punya fx-nya adalah x kuadrat, gx-nya x tambah 1 gitu ya. Antara f komposisi g dengan g komposisi f beda. Yang satunya x kuadrat tambah 1, satunya x tambah 1 dikuadratkan gitu. Ya, itu tidak sama kan ya. Nah, itu berarti jadi di sini hanya ada 3 sifat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan dari 3 ilustrasi tadi, nah yang sejenis atau yang ada sifatnya di ketiga-tiganya adalah cuma ada 3 sifat. Sifat komutatif tidak berlaku universal di sini, ya. Contoh ketiga tidak ada. Nah, jadi nanti kalau di matematik, kalau kita mau membuat abstraksi, ya kita ambil sifat yang sama, ya. Nah, jadi sifat komutatif tidak kita masukkan nanti ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah asosiatif, adanya identitas, dan adanya inverse untuk masing-masing. Nah, ini nanti kita pakai untuk merumuskan suatu konsep yang bersifat general, yang bisa mencakup semua contoh tadi kan. Nah, itulah berpikir aljabar itu seperti itu ya. Nah, jadi kita punya contoh-contoh, kita ambil kesamaannya. Nah, kesamaan itu kita pakai untuk mendefinisikan sesuatu konsep yang bisa mencakup semuanya tadi gitu ya. Nah, nanti begitu mempelajari konsep ini, berarti sudah mempelajari semuanya. Nah, itulah cara berpikir aljabar ya. Nah ini nanti kita perumum dengan namanya konsep grup. Jadi Z, Q plus, G, nah itu tadi kita anggap sebagai himpunannya. Gitu. Tambah, kali, komposisi sebagai operasinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kita punya himpunan tidak kosong, ada operasi, memenuhi 3 sifat. Itulah kita sebut grup. Nah, itu ya dalam matematik. Nah, itu memperumumnya seperti itulah konsepnya ya. Nah, jadi grup itu apa? Ya, kita kembalikan. Nah, jadi kalau kita punya suatu himpunan yang tidak kosong, ya, bayangkan yang himpunan tidak kosong tadi ada Z, ada Q plus, ada G tadi ya. Nah, dilengkapi dengan operasi sebut aja sekarang universal bintang, gitu ya. Tadi ada tambah, kali, komposisi, kita sebut bintang. Disebut grup jika yang memenuhi 3 sifat tadi ya. Yang pertama asosiatif terpenuhi ya. Ini. Kemudian yang kedua adanya identitas. Ya, kita sebut aja unsur E, ada unsur E di G, sehingga kalau dioperasikan dengan sembarang unsur di G tetap ya. Dan yang ketiga, untuk masing-masing unsur di G ada inverse-nya. Ya, ada pasangannya. Jadi untuk masing-masing G di G terdapat H di G, sehingga kalau kita operasikan, nah karena di sini harus kanan kiri, karena tidak harus komutatif ya. Nah, harus dicek kanan kiri, hasilnya harus merupakan identitasnya. Jadi dengan demikian, kalau kita sudah punya konsep grup, 3 contoh tadi ya hanya merupakan contoh dari grup gitu ya. Nah, nanti masih ada contoh yang lain gitu ya, itu kan hanya inspirasi ya, inspirasi. Nah, kemudian untuk Z dan Q plus itu kan mempunyai kelebihan ya, kelebihan sifat tadi ya. Nah, yang seperti itu nanti kita sebut grup istimewa gitu ya, yang punya kelebihan sifat. Nah, karena operasinya komutatif, maka grup yang semacam itu kita sebut grup komutatif ya. Grup komutatif atau karena dulu yang awal-awal mengintroduce itu Pak Abel, makanya disebut Abelian group. Grup Abel ya. Jadi kalau ada istilah grup Abel itu artinya operasinya bersifat komutatif ya. Itu ya. Itu khusus ya. Nah, ini masalah notasi sering ditulis tadi, makanya saya waktu di kuis menuliskannya pasangan gini ya. N dengan tambah Z dan kali dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalau grup itu operasinya tidak spesifik, nanti hanya ditulis jejer gini aja ya. AB itu artinya A dioperasikan dengan B ya. Nah, jadi
Grup G disebut komutatif atau grup apel jika AB sama dengan BA untuk setiap A dan B di G ya. Contohnya tadi Z dengan operasi tambah, tadi kan A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian G plus tadi ya, A kali B sama dengan B kali A ya. Nah itu berarti itu salah satu contoh dari grup apel. Tetapi yang grup yang isinya fungsi satu-satu pada tadi, grup tapi tidak apel ya, tidak komutatif ya. Oke, ini dari sini kita sudah punya konsep tentang grup ya. Selain contoh 3 tadi, kita masih punya contoh banyak lagi ya. Tadi di soal kuis itu juga itu merupakan contoh ada yang ya, yang tidak kan ya. Anda bisa mencentangi tadi itu ya. Nah ini saya berikan beberapa contoh yang lain ya. Dan nanti sambil menjawab yang ada di dalam kuis tadi ya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi tambah, tadi sudah kita sebut ya, itu adalah grup apel ya. Itu tadi adalah salah satu ilustrasi tadi. Yang kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi tambah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini. Saya tanya tadi, ini muncul ya di nomor 1 ini. Kalau Z dengan operasi kali, grup atau bukan? Kalau dengan kali dengan tambah ya toh? Kalau dengan kali bukan, ya toh? Ya kan nggak punya inverse terhadap operasi kali, lihat operasinya kali. Inverse-nya kan seper tadi ya kalau bilangan ya. Di Z nggak dijamin kan? Nah, jadi yang gagal dia adalah syarat ketiga, ya toh? Syarat 1 oke, ya, asosiatif terhadap kali. Syarat kedua ya ada identitasnya, tapi syarat ketiga. Nah, apakah ada jaminan untuk masing-masing unsur punya inverse? Ya, itu enggak ada. Jadi, ini terhadap kali bukan. Rasional berarti G, tadi yang sebagai contoh G plus ya. Ini tapi rasional terhadap tambah ya, seperti Z kan ya. Terpenuhi semua sifatnya. Nah, pertanyaannya kalau terhadap kali, rasional? Grup atau bukan? Ayo. Critical thinking-nya keluarkan. Kritis enggak? Ki terhadap kali, grup? Grup. Yakin? Are you sure? Apakah Anda yakin? Coba cek ketiga sifat tadi. Ya, asosiatif, ya kali. Adanya identitas, ya 1. Apakah masing-masing unsur ada inverse-nya? Semua unsur ada inverse-nya? Kenapa tidak? 0. 0 tidak punya inverse. Jadi kalau Q secara keseluruhan bukan grup. Nah, supaya jadi grup, 0-nya dikeluarkan. Nah, ya. Nah, kalau 0-nya dikeluarkan terhadap kali jadi grup. Makanya di sini bilangan rasional yang tidak 0. Ya. Nah, himpunan bilangan rasional yang tidak 0 dengan operasi kali ya. Nah, itu. Situ. Nah, ini kritisnya ya. Ada satu saja nggak memenuhi, ya sudah bubar karena syaratnya kan semua unsur punya inverse. Ya, itu situ. Nah, di situ. Oke, kemudian bilangan real dengan operasi tambah hampir sama dengan ini ya. Bilangan real dengan operasi kali mirip ini ya. 0 nggak punya inverse. Ya, makanya sistem bilangan real itu nanti akan menjadi grup, terhadap operasi kali 0-nya dikeluarkan. Nah, makanya di sini himpunan bilangan real tidak 0 ya. Nah, itu ada. Oke. Kemudian matriks. Ya, matriks real ukuran M kali N dengan operasi tambah grup, jelas ya. Juga grup apel ya, karena dengan tambah adalah kalau menambahkan matriks itu kan entry-entry seletak kita tambahkan ya. Nah, itu. Nanti akan menjadi grup identitasnya matriks 0 ya, yang semua isinya 0. Negatifnya ya semua entry kita negatifkan ya. Oke, kemudian ini, nah Z ya, Zn kemarin ya modulo. Ini adalah simbolnya Zn. Zn dengan operasi tambah ya toh. Kemarin kalau kita lihat ya rumusannya. Nah, itu nanti bisa dibuktikan bahwa Zn dengan operasi tambah merupakan grup apel ya.
Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terhadap operasi kali matriks. Nah, ini ya. Kalau terhadap kali, ingat, tidak semua matriks persegi itu punya inverse. Ya, ini mirip, kita harus hati-hati seperti kasusnya rasional, real tadi ya. Nah, matriks itu dijamin adanya inverse kalau determinannya tidak nol. Ya, Anda sudah kuliah di aljabar linear elementer ya. Nah, makanya di sini himpunan matriks real berukuran n kali n yang determinannya tidak nol. Dengan operasi kali adalah grup, tapi dia bukan grup Abel ya. Karena perkalian matriks tidak harus komutatif ya. Nah, itu. Ini contoh grup yang tidak. Nah, yang terakhir tadi fungsi sama ini ya. Fungsi 1, dan pada tadi merupakan grup yang bukan Abel ya. Nah, ini jadi Anda nanti dari sini tadi sudah tahu contoh dan bukan contoh. Jadi kalau diberikan sampai di sini harus Anda bisa, jadi seperti mengerjakan kuis tadi, harus bisa menyeleksi mana yang grup, mana yang bukan. Jadi kalau kita punya himpunan, diberikan operasi, kita harus bisa memutuskan ini grup atau bukan. Ya, tuh. Jadi sini ya. Oke. Nah, kalau di dalam matematik, kalau kita sudah mengembangkan suatu konsep, nah kemudian kita akan melihat lebih jauh konsep itu, yaitu propertiesnya, sifat-sifatnya ya. Kita akan melihat sifat-sifat basic. Nah, kalau kita ingin melihat grup, sifat-sifatnya bagaimana? Ya, ilustrasinya kembali ke contoh-contoh tadi ya. Nah, kita bisa nggak sifat-sifat yang tadi yang kita punyai, misalnya di Z, di Q+, di fungsi, dan seterusnya tadi, kita sudah kenal sifat yang lain ya. Nah, apakah sifat itu nanti bisa diterima secara keseluruhan atau tidak? Karena nanti ada sifat-sifat yang hanya berlaku pada contoh itu saja gitu ya. Tapi ada juga sifat-sifat yang bisa diangkat secara keseluruhan. Misalnya kalau saya kembali ke ilustrasi contoh, misalnya Z dengan operasi tambah. Selain sifat dasar tadi, yang 4 tadi, sifat apa lagi yang Anda punyai? Banyak gitu ya. Di Z ya. Misalnya 0. Pernah nggak kepikiran 0 itu mempunyai kembaran? Nah, adakah unsur lain selain 0 yang berlaku sebagai identitas? Nah, itu ya. Nah, ya, itu kalau dalam matematik, kalau ada eksistensi, biasanya diikuti dengan ketunggalan. Setelah eksis, tunggal atau tidak. Ya. Nah, jadi biasanya kalau di matematika itu, eksistensi dulu ditanyakan, setelah ada, tunggal atau tidak. Di definisi tadi kita nggak mempertanyakan ketunggalannya ya. Di definisi yang penting ada. Nah, seperti itu kalau dalam matematik dipelajari lebih jauh, adanya itu tunggal atau tidak. Kalau tunggal lebih enak ya, karena kita apapun yang kita jumpai ya seperti itu, pasti itu ya. Nah, kemudian inverse itu juga pasangannya itu tadi ya. Nah, itu juga bisa, itu tadi juga eksis saja. Pertanyaannya nanti tunggal atau tidak ya. Nanti banyak sifat-sifat yang lain yang bisa kita angkat ya. Oke. Ini adalah sifat-sifat dasar ya. Yang pertama ini yang sering kita sebut dengan ketunggalan identitas ya. Bahwa identitas satu tunggal. Anda di dalam kuliah teknik pembuktian mungkin sudah belajar bagaimana membuktikan statement ketunggalan. Kalau kita membuktikan ketunggalan, kontradiksi ya. Kalau nggak kontradiksi ya diandaikan lebih dari 1. Kalau tidak kontradiksi, direct proof, bukti langsung. Gimana? Ya mirip kontradiksi, dimisalkan ada 2, dibuktikan sama. Betul ya? Nah itu juga. Kalau kontradiksi kan diandaikan ada 2, kemudian terjadi suatu kontradiksi ya. Dengan apa? Kalau bukti secara langsung, dimisalkan ada 2, dibuktikan sama, gitu ya. Nah, itu strategi. Nah, strategi pembuktian itu penting ya dalam matematika itu karena Anda pakai terus tuh. Ya. Itu adalah tools, itu adalah cara ya. Jadi, strategi pembuktian. Kalau kita membuktikan tunggal, dimisalkan ada 2, kemudian ditunjukkan 2 itu sama.
Jadi kalau kita misalkan kita punya G itu grup dan E, F adalah identitas. G, gitu ya. Berarti yang harus ditunjukkan apa? E sama dengan F ya. Jadi yang akan ditunjukkan E sama dengan F. Nah, itu ya. Ini strategi menunjukkan ketunggalan. Nah, sekarang kita lihat. Karena E identitas, berarti apa? Kita punya EA sama dengan AE sama dengan A untuk setiap A di G. Nah, akibatnya apa? Jadi kita punya apa? EF sama dengan F. E sama dengan F, betul? Ini karena E. Ini alasannya karena E identitas di G. Dengan alasan sama, karena F ya juga ya. Karena F identitas di G, ini maka ya. Nah, sekarang yang bertindak sebagai F, kan FA sama dengan AF sama dengan A. Jadi A-nya kita ganti E boleh ya kan ya? Berarti FE sama dengan EF sama dengan E. Nah, tinggal nyambung ya. Nah, E sama dengan FE, FE sama dengan F. Transitif ya. Nah, jadi E sama dengan FE sama dengan F. Nah, bukti selesai ya. Habis itu. Jadi identitas kalau kita punya grup, nah di sini inilah berpikir struktural ya. Jadi kalau kita punya sistem membentuk grup apapun, pasti dijamin identitas tunggal. Nah ini kan kita nggak perlu meneliti satu-satu kan. Nah, jadi Z dengan operasi tambah, nolnya pasti tunggal ya. G plus dengan operasi kali, satunya mesti tunggal gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu. Kemudian sifat yang kedua. Nah, berlaku hukum penghapusan atau kanselasi ya. Nah, kanselasi di sini kanan dan kiri. Ya, ini kalau kita punya grupnya tidak harus komutatif, harus dibuktikan kanan dibuktikan, kiri dibuktikan. Kalau komutatif sami mawon gitu ya. Sama saja kanan dan kiri ya. Nah, ada yang tahu ide pembuktiannya? Ya, hanya dikalikan dengan inverse ya toh? Iya, ini. Nah, jadi di sini kita punya AB sama dengan AC, kita kalikan aja dengan inverse A di kiri ya. Jadi nanti dikalikan A inverse, dikalikan A inverse, akhirnya B, A dikalikan A inverse kan identitas, gunakan asosiatifnya ya. Jadi ini B. Ini juga gitu C ya, gampang saya kira ini buktinya ya. Jadi hukum penghapusan berlaku. Jadi ini kalau kita punya grup. Kemudian yang berikutnya, nah dengan menggunakan hukum penghapusan ini, kita bisa menunjukkan ketunggalan dari inverse. Ya. Jadi inverse dari A itu adalah tunggal. Jadi di sini kalau A itu inverse-nya adalah B, maka B itu adalah tunggal. Ya. Jadi di sini kita misalkan B yang seperti ini adalah lebih dari 1, ya 2 misalnya ya. Misalkan kita punya B dan B aksen atau B1 atau B2 gitu ya, yang memenuhi ini. Ya. Maka harus kita tunjukkan B1 sama dengan B2 kalau kita punya. Ya. Jadi seperti tadi, misalkan ada B1 dan B2, gitu ya. B1 dan B2 itu di G, sehingga
Nah, ini ya. A B1 sama dengan B1A sama dengan E, dan A B2 sama dengan B2A sama dengan E, ya, gitu ya. Yang akan ditunjukkan B1 sama dengan B2, gitu ya. Itu menunjukkan ketunggalan inverse. Nah, ini akan lebih mudah menggunakan hukum penghapusan, ya toh? Kita pakai, ya, ini AB1 sama dengan E sama dengan AB2, ya, dari sana. Jadi, B1 sama dengan B2, selesai. Kita gunakan teorema hukum penghapusan, ya. Nah, jadi sini ketunggalan inverse, ya, ketunggalan itu jadi penting. Jadi nanti kalau kita punya ekspresi, ya, walaupun berbeda, kalau itu menyatakan sebagai inverse suatu unsur, berarti itu sama. Ilustrasinya begini. Misalnya, kemarin Pak Heri jalan dengan seorang perempuan pakai baju biru. Ada yang nanya, Pak Heri itu siapa? Istri saya. Kemudian hari ini, saya berjalan lagi dengan seorang perempuan, bajunya merah. Ya toh? Nah, terus ditanya lagi, Pak Heri kali ini siapa? Istri saya. Terus, loh, jadi istri Pak Heri dua, gitu ya. Nah, yang berbaju biru dan berbaju merah. Nah, tapi kalau saya mengatakan istri saya tunggal, nah berarti yang kemarin berbaju biru dan yang sekarang berbaju merah itu adalah orang yang sama, gitu ya. Bajunya berbeda tapi orang yang sama. Nah, itu nanti kalau dalam teori grup itu bisa untuk membuktikan ekivalensi dari beberapa ekspresi, ya tadi ya. Nah, tadi kan ekivalen yang berbaju biru dan berbaju merah, ya toh. Nah, itu nanti. Nah, ini salah satunya adalah untuk membuktikan inverse dari perkalian unsur itu nanti dengan menggunakan ketunggalan, ya. Nah, wah ini itu teoremanya di bawah. Judulnya Shock-Suss Properties. Kalau Anda lihat di buku ada itu ya. Itu nah mirip tadi ya. Jadi ini kenapa kok disebut dengan Shock-Suss Property? Ini teoremanya kan mengatakan begini ya. Nah, AB kalau diinverskan itu akan sama dengan B inverse A inverse, ya ini ya. Nah, Anda bisa menjawab kenapa kok disebut apa nih? Shock-Suss itu kaos kaki sepatu ya, kaos kaki sepatu. Kenapa? Punya kaos kaki sepasang terus dibalik. Ya. Jadi apa? Ya kanan jadi kiri, kiri jadi kanan toh? Iya. Sebenarnya yang ini kan berarti sama aja dengan yang di kanan itu sebenarnya kiri dibalik, ya toh? Yang di kiri kanan dibalik kan, belum? Ya. Kalau ya dibalik ya. Ya ini untuk memberi nama itu orang kadang punya apa ya? Inspirasi gitu ya. Kok sampai disebut teorema kaos kaki. Ya. Nah, oke. Nah, ini jadi tadi urutan ya membuktikan ya. Jadi kita lihat ini dibuktikan terus bisa dipakai untuk membuktikan ketunggalan, ya toh? Nah, nanti ketunggalan bisa dipakai untuk membuktikan ini. Ini namanya sistem matematika itu ya. Suatu teorema bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema sebelumnya, ya. Nah, bagaimana membuktikan seperti ini? Yang kiri, ini sebenarnya kan ekspresi yang mengatakan bahwa ini adalah inverse dari AB. Ya. Jadi AB ini satu kesatuan. Yang kanan, ini adalah inverse dari B dikalikan dengan inverse dari A. Ya ini kan beda ya, tapi itu sama. Nah bagaimana cara menunjukkan? Ya kita lihat yang kanan ini, kita tunjukkan kalau dikalikan AB sama dengan identitas. Ya. Nanti dengan menggunakan ketunggalan, berarti yang kanan masih sama dengan ini kan ya. Nah, gitu cara membuktikan. Jadi cara membuktikan, kita kalikan saja
Ini dengan AB di kanan dan di kiri ya. Nah, ini ya. B inverse A inverse dikalikan AB. Hasilnya ini kan B inverse. Ini diasosiatifkan A inverse A B. Jadi ini B inverse identitas B. Jadi sama dengan B inverse B sama dengan identitas. Demikian juga kalau dikalikan sebelah kanan, AB dikalikan B inverse A inverse. Jadi A, B, B inverse, A inverse. A, E, B inverse. Jadi ini A inverse ya. A, E, A inverse, A inverse hasilnya E. Jadi kan kita punya ini kesimpulannya adalah kita punya B inverse A inverse kalikan AB sama dengan AB dikalikan B inverse A inverse sama dengan identitas ya. Sesuatu kali X sama dengan X kali sesuatu sama dengan identitas. Berarti sesuatu itu inverse-nya X kan ya. Nah, dari sini berarti kita simpulkan jadi AB inverse sama dengan B inverse A inverse ya. Jadi ini adalah inverse-nya dari B gitu ya, dari AB gitu ya. Nah, itu. Ini alasannya adalah teorema ketunggalan inverse ya. Nah, jadi di sini walaupun ekspresinya berbeda, ini juga menyatakan inverse dari AB gitu ya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan ketunggalan. Oke, itu sifat dasar. Nanti Anda bisa melihat lebih jauh beberapa contoh dari buku dan sifat-sifat lebih jauh banyak ya di sana. Ya. Nah, nanti kalau Anda lihat di buku cukup banyak juga beberapa hal yang menarik. Ya. Nah, ini beberapa contoh lagi yang ada di buku yang mungkin Anda sudah baca, tapi perlu klarifikasi. Ya. Nanti sebagian sudah kita bicarakan ya. Ini adalah lebih jauh. Ya, mumpung ada waktu, kalau nanti nggak ada waktu, ya Anda baca sendiri. Tapi ini ada sisa waktu. Nah, tadi kan yang sambil yang pokok-pokok ya, sifat-sifat dan contoh-contoh yang pokok. Nah, ini di buku lebih banyak lagi kalau Anda mau baca. Kalau yang pertama, ini saya kira sudah tadi ya, Z tadi, sudah kita diskusikan. Dia adalah grup. Kemudian yang kedua, nah, terhadap perkalian dia bukan grup ya. Ini contoh, kalau mengatakan bukan grup, berarti kita akan mengatakan ada satu sifat atau yang tidak terpenuhi. Ini kebetulan sifat yang ketiga ya. Nah, di sana kan menyatakan untuk semua harus punya inverse. Berarti cukup mengatakan ada yang tidak punya inverse. Nah, di sini argumentasinya dipakai 5 ya. Jadi di sini mau mengatakan bahwa 5 itu tidak punya inverse. Karena tidak ada B sehingga 5 kali B sama dengan 1. Ya, cuma ini kurang regres ya, alasannya kurang. Kalau saya nggak usah ngambil 5, ngambil 2 aja supaya alasannya lebih mudah. 2 itu kita katakan 2 tidak punya inverse atau tidak ada B sehingga 2 kali B sama dengan 1. Nah, kenapa kalau tidak ada B itu? Nah, ini bukti tidak langsung. Andaikan ya. Andaikan ada B sehingga 2 kali B sama dengan 1. Kontradisinya kenapa? 2 kali B itu adalah genap, 1 itu adalah ganjil. Nah, padahal ganjil dan genap itu adalah suatu partisi kan? Tidak mungkin suatu bilangan itu genap sekaligus ganjil. Nah, itu ya.
Nah, itu akan lebih mudah. Kalau pakai 2, alasannya langsung tuntas. Kalau ini 5 nggak tuntas ini. Ya, kan ini hanya mengatakan tidak ada B sehingga 5 kali B sama dengan 1 ya. Kenapa? Kan nggak ada. Tapi kalau pakai 2, alasannya langsung kita dapatkan ya. Nah, andaikan ada B sehingga 2 kali B sama dengan 1, kontradiksi bahwa 2B itu genap, 1 itu ganjil ya. Tidak bisa suatu bilangan itu genap sekaligus ganjil ya. Harus berlaku salah satu. Oke, nomor 3. Kita punya himpunan yang isinya 1, negatif 1, 1, PI, negatif I. Nah, ini kalau kita ingin ngecek identitas dan inverse, kita bisa menggunakan tabel. Ya. Kalau asosiatifnya langsung ngikuti sifat dari bilangan. Bilangan ini kan bagian dari kompleks ya. Nah, bilangan kompleks itu sudah berlaku asosiatif terhadap kali ya. Jadi oleh karena itu langsung dipakai. Karena sifat yang berlaku pada keseluruhan pasti berlaku pada sebagian kan. Ya, contohnya semua mahasiswa UM harus bayar UKT. Anda mahasiswa UM berarti harus bayar UKT, itu ya. Ini juga begitu. Semua ya bilangan di C kalau terhadap operasi kali sudah berlaku sifat asosiatif. Padahal ini kan kelompok ini bagiannya ya. Berarti di sini juga berlaku sifat asosiatif gitu ya itu. Jadi asosiatifnya nggak perlu dibuktikan karena ngikuti di C. Yang perlu dilihat adalah adanya identitas dan inverse. Nah itu bisa dicek dengan menggunakan tabel. Siapa yang nggak bisa membuat tabel perkalian 1 min 1 I min I? Jadi buat 1 min 1 I min I. 1, nah kayak kemarin ya. Nah, 1 kali 1 berapa? I kali I. I kali I? 2I. Wah, berarti ya gak iso lagi ya. Wah, bahaya. I kali I? Min 1 ya. Nah, sekali. Isinya kan 1 min 1 I min I. 1 min 1 I min I ya. Ini 1 min 1 I min I. Ini min 1 min I I. Ini I min I min 1 terus 1 ya. Terus di sini min I terus 1 apa? Min 1. Ya. Nah, itu. Dari sini kita bisa membaca 1 sebagai identitas, tuh ya. Nah, kemudian inverse masing-masing kita lihat. Inverse-nya min 1 adalah min 1. Inverse-nya I, min I, betul ya? Nah, inverse-nya min I, gitu ya. Nah, dari tabel itu kita bisa menentukan identitas dan inverse. Kita nggak bisa membuktikan asosiatif di sini ya. Asosiatifnya kita pakai reasoning. Himpunan ini, himpunan 1 min 1 I min ini adalah bagian dari C. Ya, terhadap operasi kali C itu sudah berlaku hukum asosiatif. Maka di sini juga berlaku hukum asosiatif itu ya. Itu nanti argumentasi kalau Anda diminta buktikan bahwa ini merupakan grup gitu ya. Nah, asosiatifnya pakai argumen tadi. Nah, eksistensi identitas dan tabel bisa kita tunjukkan dengan eksistensi identitas dan inverse bisa kita gunakan tabel. Dari tabel, kalau hingga itu biasanya dengan tabel bisa ya. Kalau hingga. Dari tabel dapat ditentukan 1 sebagai identitas, terus inverse dari masing-masing ada. Inverse dari 1, inverse min 1, inverse dari I min I, ya. Terusnya ya. Dari situ. Oke. Q plus tadi sudah ya. Sudah kita diskusikan bahwa Q plus itu adalah grup terhadap operasi kali. Kemudian S di situ adalah irasional ya. S itu adalah irrational numbers dengan 1. Jadi maksudnya satunya digabungkan. Itu maksa.
Biar seolah ada identitasnya, seolah-olah ya. Tapi dipaksa pun akhirnya bukan. Ya, kenapa? Karena irasional kali irasional itu ada yang hasilnya rasional, ya toh? Ya. Akar 2 itu irasional. Dikalikan akar 2. Artinya dia tidak close. Kalau tidak close berarti dia bukan suatu operasi. Ingat definisi operasi kemarin. Operasi pada S itu berarti fungsi dari S cross S ke S. Betul ya? Nah, sini kan himpunannya S. Berarti operasi kali ini agar terdefinisi di S harus dia merupakan operasi itu harus merupakan fungsi dari S cross S ke S. Padahal di sini ada dua anggota S, kalau dikalikan tidak di S kan? Nah, berarti tidak memenuhi definisi operasi. Ya. Jadi di sini kesimpulannya kali itu bukan operasi pada S. Ya. Nah, gitu. Alasannya kalau di sini disebut not close, ya, nah, tidak tertutup. Ya kan operasi itu harus close, ya, karena hasilnya harus berada di himpunan, kan ya. Nah, kalau operasi aja nggak terdefinisi ya jangan diteruskan, ya. Kan tadi himpunan dilengkapi dengan operasi, berarti ini kan bukan operasi pada S ya, jadi nggak boleh diteruskan, gitu ya cara ngeceknya. Jadi pertama memang ini mau mengingatkan bahwa pertama harus Anda lihat itu operasi atau bukan. Terutama kalau melihat himpunan bagian ya, karena mula-mula operasi pada induknya belum tentu menjadi operasi pada bagiannya, gitu ya. Nah, contoh lain di Z juga demikian. Z itu kita punya dua macam himpunan, himpunan genap dan himpunan ganjil ya. Nah, operasi tambah di Z, kalau kita bawa di himpunan bilangan genap tetap operasi. Karena genap tambah genap juga tetap genap. Nah, hati-hati kalau dibawa ke himpunan bagian ganjil. Karena ganjil tambah ganjil genap. Nah, jadi di situ tambah bukan operasi pada himpunan bilangan ganjil gitu loh ya. Nah, gitu. Tidak memenuhi definisi operasi. Kalau seperti itu nggak perlu dicek lebih jauh apakah di himpunan bilangan ganjil grup atau bukan ya terhadap tambah. Karena operasinya aja nggak terdefinisi gitu ya. Nah, nggak usah terus. Jadi bukan grup karena operasi tambah tidak terdefinisi di himpunan bilangan ganjil. Selesai gitu ya. Jadi nggak perlu dilihat sifat-sifat berikutnya. Oke, ini argumentasi seperti ini. Yang nomor 6. Nah, ini adalah matriks. Nah, ini sama dengan operasi tambah. Kalau operasi tambah itu tidak harus persegi ya. Ya, sembarang matrik ya. Kalau kali baru matrik persegi. Ya. Oke, ini sudah saya kira. Tadi sudah saya katakan bahwa identitasnya matrik 0, negatifnya ya semua entry dinegatifkan ya. Oke. Kemudian ini Zn ya. Nah, kemarin sudah kita lihat. Zn itu adalah, ini hilang. N-nya kok hilang sih. Ini biasanya nggak berasnya harus ditutup dulu, dibuka lagi. Dibuka lagi. Ada yang tidak proper. Nah, sekarang muncul lah. Nah, ini tadi N-1 ya, tadi N-nya hilang. Jadi Zn, kemarin kalau Pak Heri kemarin nulisnya pakai kurung siku ya. Ini kalau di bukunya kalian nanti hati-hati, kelas di Zn nggak perlu diberi tanda ya, jadi seperti bilangan. Jadi nanti Anda harus bisa mengenali apakah ini kelas atau bilangan bulat biasa itu, di sini nggak ada bedanya ya ekspresinya ya. Cuma dia Zn menggunakan simbol 0, 1 sampai N-1. Nah, kalau Anda ingat kembali tabel operasi tambah kemarin ya, di Zn, nah, Anda bisa menunjukkan bahwa itu adalah grup, identitasnya adalah 0. Nah, kemudian negatifnya itu bisa dicari, yaitu negatif dari J itu adalah N-J. Ya. Ya, misalnya kalau pada Z5, negatif dari 1 berapa? 4, ya toh? Ya, itu alasannya kenapa? Di sini Anda bisa menambahkan C ditambah N-J adalah N. Ya, kelas N sama dengan kelas 0 kan? Ya. Ingat cara menambahkan kemarin ya. Kelas J ditambah kelas N-J adalah kelas J ditambah N-J, betul ya? Di dalam kurung. J ditambah N-J adalah N. Ya. Kelas N adalah kelas 0. Karena N adalah kelipatan N kan ya? Nah, itu. Paham ya? Jadi makanya negatif dari kelas J adalah N-J. Itu berarti
kalau kita punya Zn, ya. Nah, kalau dengan menulis pakai siku lebih mudah, yang lebih mudah. Kalau saya punya J itu anggota Zn, gitu ya. Jadi negatif dari J itu adalah kelas dari N-J. Kenapa? Nah, lihat bahwa ini kalau ditambah ini hasilnya 0. Ya. Lihat ya, kelas J kalau ditambah dengan N-J, per definisi kemarin kan kelas dari J ditambah N-J, itu ya. Nah, ini adalah kelas N, adalah kelas 0. Ya. Nah, itu ya. Makanya negatif dari ini adalah ini kan. Nah, negatif itu definisinya adalah kalau ditambahkan sama dengan 0. Ya. Definisi negatif. Itu komentarnya. Makanya itu inverse of J adalah N-J. Maksudnya inverse terhadap tambahkan dari grup terhadap operasi tambah modulo N. Nah, pertanyaannya, kalau terhadap kali, ya terhadap kali, apakah Zn itu grup? Secara umum enggak. Ada 0. 0 enggak punya inverse ya, kemarin kalau Anda lihat ya. Nah, sekarang kalau 0-nya dihilangkan. Nah, 0-nya dihilangkan ya, kayak kita berpikir seperti Q plus tadi ya, atau Q non negatif ya. Jadi rasional tidak 0, kemudian real tidak 0. Kita itu dibuang 0-nya. Kalau Zn dibuang 0-nya terhadap kali, apakah tetap grup? Beda. Ada enggak Zn kalau dibuang 0-nya jadi grup? Jadi saya sebut aja Zn bintang ya, tadi kan ya. Zn bintang itu adalah Zn dikurangi kelas 0 ya. Itu adalah Zn. Adakah N sehingga Zn bintang grup terhadap kali? 5. Terus 5 aja. Kemarin dari contoh itu ada 3 ya. Ya. Z3 kalau dikalikan 0-nya semua punya inverse dah? Ya. Z5, Z7. Jadi Z bintang 5, Z bintang 7. Nah, secara umum nanti Z bintang P ya. Nah, bisa membuktikan bahwa Z bintang P dengan P-nya prima. Nah, itu adalah terhadap operasi kali modulo P itu adalah grup ya. Grup. Jadi Z P bintang grup terhadap operasi kali. Bisa membuktikan? Nah. Jadi sebenarnya asosiatifnya nggak perlu dibuktikan, identitasnya jelas satu gitu ya. Nah, cuma yang krusial kan membuktikan inverse-nya ya. Apakah setiap unsur di ZP bintang, berarti nggak 0, pasti punya inverse terhadap operasi kali ya. Kalau nggak P, di sini bukan grup nanti ya, nggak harus grup. Jadi kalau saya ambil ini, A di ZP bintang, ya harus ditunjukkan apa? Ada ditunjukkan terdapat B di ZP bintang, sehingga A kali B sama dengan 1. Gitu? Karena komutatif ya cukup salah satu sisi aja ya. Nah, perkara ini kan komutatif di ZP, Zn. Jadi, kalau saya ambil sembarang A di ZP bintang, nanti harus ada B, sehingga B-nya di ZP bintang, sehingga A kali B sama dengan 1. Tuh. Ya. Loh, mestinya yang baik nyoret-nyoret gitu ya. Nah, matematik itu nggak bisa dicari baik ngelamun ya. Nah, untuk dapat ideas, orang belajar matematik itu action. Makanya kalau orang belajar matematik itu harus sedia kertas yang banyak ya. Atau kalau sekarang paperless ya pakai tablet ya. Nah, coret-coret kalau pakai tablet enak kan ya. Kalau sudah benar disimpan, kalau enggak dihapus lagi gitu kan ya. Ngapusnya tablet begini ya, shred-shred hilang ya. Itu hemat ya. Investasi sekali tapi kalau dihitung nanti lebih hemat daripada beli kertas terus ya. Nah itu ya. Dan nyimpennya juga enak ya. Nanti kalau kurang ya tambah memori aja.
Ini nanti sangat kental dengan teori bilangan, Mas Yan, ya, pembuktian ini. Teori bilangan dipakai. Ya, ini makanya teori bilangan itu dalam kuliah grup sangat berperan ya, nanti harus direkol lagi. Kalau Anda lupa dengan sifat-sifat yang ada teori bilangan, cukup berbahaya, kurang lancar. Ada yang mau coba? Jadi ini mau menunjukkan sebenarnya soalnya tunjukkan bahwa ZP bintang itu adalah grup, gitu ya. Nah, dari argumentasi sifat pertama kedua, oke, gampang ya. Nah, yang krusial adalah menunjukkan eksistensi inverse. Sudah ada yang bisa membuktikan? Halo? Ini teori bilangan banget ya. Nah, ini kata kuncinya. Kalau A itu di ZP bintang berarti A tidak nol ya. Ya. Yang pertama, karena A ini anggota ZP bintang, maka A ini bukan kelas 0 ya, karena definisi. Nah, kalau A bukan kelas 0 artinya apa? Jadi P tidak membagi A. Ya? Betul? Nah, kalau P tidak membagi A kesimpulannya apa? Berarti P dan A relatif prima. Ingat, bilangan prima itu sifatnya adalah kalau ketemu bilangan bulat manapun, berlaku salah satu, membagi atau relatif prima. Ini tidak membagi, berarti relatif prima, gitu ya. Itu sifat bilangan prima dipakai. Jadi, P dan A relatif prima. Nah. Jadi, kesimpulan apa? Ada X dan Y, sehingga X kali P ditambah Y kali A sama dengan 1, ya. Ada X, Y, di Z, sehingga X kali P ditambah Y kali A sama dengan 1. Oh, ini banyak kegunaannya ya. Nah, terus kita ambil kelasnya aja. Ya. Jadi kelas 1 itu sama dengan kelas XP tambah YA, jadi sama dengan kelas XP ditambah kelas YA, nah, sama dengan kelas XP apa? 0. Betul? Ini kan kelipatan P. Ya, ini kelas 0. Yang ini kelas, ya saya tulis ulang, kelas YA. Nah, ini 0 tambah ini, yang ini sendiri adalah kelas Y dikalikan kelas A. Selesai? Tuh, kan ada kelas Y kali dikalikan kelas A sama dengan kelas 1. Tuh. Berarti ini kan inverse dari A. Tuh. Selesai. Nah, ini kan banyak teori bilangannya yang dipakai. Ya. Pertama di sini teorema Bezout. Ya. Bezoutnya di sini dipakai. Bezout. Kalau 1 relatif prima kan bolak-balik ya. Kalau tidak prima, kalau tidak 1 hanya searah ya. Nah tadi, terus pertanyaannya kalau di Zn sekarang ya. Nah ini sebenarnya bisa berpikir apa? Kalau kita punya prima, unsur yang tidak 0 semuanya punya inverse ya. Tuh? Artinya di sini pakai alasan apa tadi? Relatif prima. Berarti sekarang kalau di Zn. Nah, unsur mana yang punya inverse? Ini tingkat argumentasi ini kan, eksistensinya kan pakai relatif prima toh. Berarti kalau kita punya Zn, nah, ya toh, A-nya itu kelas A itu anggota Zn, kapan kelas A itu punya inverse? Nah, kapan A inverse itu ada? Ya, kalau jawabnya ini. A dan N relatif prima. Loh, ini analog dengan ini kan. Tadi kan kita pakai argumentasi relatif prima toh untuk membuktikan adanya inverse. Nah, ini jawab pertanyaan tadi. Kalau di Z tadi ya, Z 2025 tadi yang punya inverse, ya cari semua bilangan yang relatif prima dengan 2025, betul? Nah, bisa mencari berapa banyak bilangan yang relatif prima dengan dulu. Kemarin sudah saya tanyakan di sebelumnya kan? Ya. Berapa jawabannya? 1080. Gimana nyarinya?
Bisa demo cara nyarinya, nemukannya sehingga itu kan sama aja mencari berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari 2025 yang relatif prima dengan 2025. Nah, itu kan. Kapan bilangan itu relatif prima dengan 2025? Itu jawabannya gitu ya. Kapan? Kalau tidak mempunyai faktor prima yang sama dengan 2005 ya. Nah, faktor prima dari 2005 berapa aja? Ya, faktornya cuma 3 dan 5, ya toh? Berarti bilangan yang tidak mempunyai faktor 3 dan 5, 3 atau 5, ya toh? Nah, pasti relatif prima. Asalkan bilangan itu tidak dapat dibagi 3 atau dibagi 5, pasti relatif prima. Bisa nggak mencari berapa banyak bilangan yang seperti itu? Ya, ini hanya counting principle di kombinatorika kan? Oke. Caranya yang mudah, kita berpikir kalau di kombinatorika apa? Sebaliknya ya. Kalau yang mau kita hitung A, kita hitung adalah A komplemennya, betul ya? Ya. Kalau kita mau menghitung yang tidak, ya tidak merupakan kelipatan 3 kelipatan 5, kita cari yang kelipatan 3 atau kelipatan 5, terus baru komplemennya kan? Nah gitu, tuh berpikir kombinatorika kan? Iya, sudah belajar kan? Oh sudah, kok nggak dipraktekkan? Jadi kita cari bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Bagaimana caranya? Pakai himpunan. Itu kan gabungan dari bilangan yang habis dibagi 3 atau habis dibagi 5. Nah, ya toh? Berapa banyak yang habis dibagi 3? Ya, floor dari 2024 dibagi 3. Betul ya? Nah, jadi itu cara mencarinya kan ini. Nanti yang habis dibagi 3 itu adalah yang kurang kan, kurang dari 2025 berarti 2024 kan ya. Berarti floor dari 2024 dibagi 3. Terus ditambah yang habis dibagi 5 itu adalah floor dari 2024 dibagi 5. Terus yang habis di keduanya irisannya kan? Ya, nanti kan ada kemungkinan bilangan ini terhitung 2 kali ya. Nah, itu berarti harus dikurangi irisannya kan? Nah, dikurangi di sini aja, dikurangi. Nah, yang 2024 dibagi 3 kali 5. Gini kan? Ini berarti bilangan yang habis dibagi 3 atau 5. Jawabannya nanti komplemennya kan? Nah, ini bisa mencari berapa ini? Ini berapa ini? 674. Yang ini 404 ditambah 404. Yang ini pakai kalkulator kalau enggak. 2002 dibagi 15. Sebenarnya sama aja dengan ini dibagi 3. Berapa? 134 bagi 3 tuh. 1 berarti 10 3. Ya, ini kan dibagi 3 lagi gitu ya. Jadi ini berapa? Berapa? 2? Sing keras. 944. 944. Nah, berarti yang dicari adalah 2024 dikurangi ini kan? Iya. Betul ya? Jadi yang relatif prima itu berarti yang tidak begini kan? Gitu. Berarti jawabannya 2024 dikurangi 944. Ya nanti nulisnya harus pakai misalkan gitu ya. A itu adalah himpunan bilangan habis dibagi 3. B itu adalah himpunan dibagi 5. Nanti berarti A gabung B gitu ya, pakai ini NA, N. Ya, itu terus, nah nanti terus ini komplemennya gitu ya kalau ngitung pakai. Jadi ini 1080. Nah ini ya. Ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan di quest yang teori bilangan kemarin. Kemarin mencari relatif prima. Kalau kemarin saya ngitung berarti tinggal jawab. Baru itu kalau membuat soal suka ngaitkan dengan tahun gitu ya. Nah itu jadi di Z
2025 itu yang punya invest sebanyak itu ya. Nah, sebanyak 1080. Nah, kalau dihitung satu-satu ya nggak cukup, nggak selesai. Standar ya. Oke. Di ZN. Jadi ZN itu terhadap tambah grup. Nah, berarti nanti kalau kita gabungkan tadi ya, antara yang prima dan relatif prima, berarti nanti kalau kita ketemu N sembarang, tidak cukup dibuang yang nolnya saja. Ya. Tapi yang tidak relatif prima itu harus dibuang. Jadi yang kita kumpulkan hanya yang relatif prima saja ya. Nah, itu nanti di bukunya kalian sering disebut dengan UN. UN ya. UN itu definisinya bilangan bulat yang kurang dari N dan relatif prima dengan bilangan bulat positif ya, kurang dari N relatif prima dengan M ya kan, sama dengan tadi ya. Nah, UN. Itu nanti akan merupakan grup terhadap operasi kali modulo N ya. Nah, ini nanti ya. Jadi pembuktiannya mirip tadi eksistensinya. Ini kalau di bukunya kalian menyebutnya UN. Di ZN tadi tidak semua unsur punya inverse terhadap kali, tapi yang punya inverse terhadap kali modulo N adalah unsur-unsur yang relatif prima dengan N ya. Jadi kalau itu kita kumpulkan, dia akan membentuk grup terhadap operasi kali modulo N. Nah, kalau di bukunya kalian notasinya UN ya. U itu inisial dari unit ya. Nah, karena nanti kalau Anda berbicara tentang sistem yang lebih luas, unsur yang punya inverse terhadap operasi kali itu disebut unit. Makanya simbolnya U, UN. Oke, tadi R bintang saya kira sudah. Tadi bilangan real yang tidak nol ya. Nah, sekarang contoh 9 itu adalah, nah tadi, matriks. Nah, ini di bukunya kalian dan di buku yang lain disimboli ya. Tadi kan hanya sebut aja matriks yang determinannya tidak nol ya. Nah, itu kita sebut GL. Nah, kalau matriksnya 2 kali 2 atas R, GL 2R. Nanti kalau ukurannya N ya GL NR ya. Misalnya 3 kali 3 ya GL 3R gitu ya. Nah, R-nya nanti bisa diganti Q ya, bisa diganti C gitu ya. Nah, itu. GL. GL itu, ada yang tahu inisial dari apa? GL itu adalah general linear kalau nggak salah ya, nanti coba dicek ya. Nah, itu. Jadi nama itu kalau di matematik ada maksudnya ya, tidak hanya sekedar membeli GL. Nah, ini nanti kalau saya gunakan simbol GL 2R, GL 3R, GL NR, Anda harus tahu maksudnya ya. Itu adalah himpunan matrik, kalau ya matrik persegi dengan entry R yang determinannya tidak nol, itu per definisi. Itu membentuk grup terhadap operasi kali matriks ya. Tapi non abelian ya. Oke, contoh berikutnya. Ini matrik dengan tambah saya kira sudah. Ya. Nanti kita akan bekerja lebih khusus lagi. Ini dihidral. Kemudian satu lagi nanti untuk tadi fungsi satu-satu pada nanti akan kita bicarakan lebih jauh lagi ya. Fungsi satu-satu pada itu sering disebut dengan permutasi. Ya, jadi nanti ada topik tentang permutasi, ada topik khusus ya, nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Nah, kalau grup dihidral, ini adalah grup yang motivasinya dari segi N. Ya. Nanti di bukunya kalian ini juga sudah ada ilustrasi lengkap dari D, dimulai dari D4. Bayangkan ini kalau N-nya 4 ya, contoh ini ya. Kalau N-nya 4, kita berangkat dari persegi, berarti ya. Persegi, berarti segi 4 beraturan kan persegi ya. Itu berarti kita punya, ada yang dulu di SMP itu namanya rotasi dan refleksi gitu ya. Nah, sumbu ya, sumbu putar dan sumbu ya titik ya. Sumbu putar itu maksudnya kalau bangun itu diputar berdasarkan sumbu itu ya, itu hampir sama dengan refleksi sebenarnya kan ya. Nah, bayangkan kalau kita punya persegi itu punya 4 simetri putar, diputar pada pusat ya. Berarti mulai 0, 90, 180, 270.
Kemudian kita punya 4 sumbu. Simetri, ya toh? Ya, yang tegak, yang datar, yang diagonal ada 2, ya toh? Nah, itu bayangannya yang di N itu seperti itulah kira-kira ya nanti. Nah, ini nanti Anda bisa baca lebih detail justru di sebelum masuk di grup kalau bukunya kalian ya. Di sini. Nanti silakan dibaca motivasinya. Itu sebenarnya motivasi dari grup kalau di bukunya kalian. Ini saya lihat kan ya. Nah, ini nih. Nanti Anda baca di Introduction to Group. Itu mau mengantar, nah ini ya. Nah ini. R0 itu, ya artinya ini kalau diputar ya tetap ya, R90. Jadi ini maksudnya adalah counterclockwise, itu berlawanan arah jarum jam memutarnya ya. Jadi R90 berarti ini diputar 90 berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi ini kan, ini pelajaran SMP ya. Ya, nih. Nah, kemudian flip ya, di flip itu maksudnya diputar berdasarkan sumbu ya, flip misalnya. Anda kalau punya foto di flip itu kan ya, dicerminkan ya, di flip. Kalau Anda style flip, berarti nanti gambar Anda kalau selfie nggak terbalik, tulisan itu ya, di flip ya. Kalau cermin langsung kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya. Jadi nanti ada 4 rotasi, kemudian ada 4 flip atau 4 rotasi terhadap sumbu ya. Nah, ini disebutnya H itu berarti terhadap sumbu horizontal itu ya. Kemudian V terhadap sumbu vertikal, D terhadap diagonal pertama, dan D aksen diagonal yang kedua gitu ya. Nah, ini adalah perubahan bangun. Nah, nanti komposisinya apa? Ya, dulu waktu di SMP itu dilanjutkan itu ya. Diteruskan gitu ya. Misalkan kalau H dilanjutkan dengan V hasilnya apa gitu loh ya. Nah, itu kan pelajaran SMP itu. Nah, itu dilanjutkan. Jadi, nah itu nanti akhirnya akan muncul konsep operasi dilanjutkan ya. Followed by kalau di sini disebutkan ya, diikuti oleh gitu ya. Nah, itu. Nanti kalau Anda baca akan muncul ini contohnya. Contohnya misalnya kita punya R90 dilanjutkan dengan H, hasilnya ini. Jadi nanti ini bisa kita baca langsung dari depan ke belakang, ini sebenarnya efek apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Kampung. Ini kan nanti harapkan baca lagi ya. Sebenarnya kalau kita baca nanti H, jadi menulisnya di belakang ya, R90 dilanjutkan dengan H, hasilnya D. Ya, D. Nah, nanti kalau semuanya dicari, akhirnya di sini muncul tabel. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ini tabel operasinya ya. Nah, ini. Tadi ini H dengan R90 jadi D ini ya. Nanti saya tugaskan Anda untuk membaca ini ya. Ini karena konsep grup. Ini ada grup yang mungkin Anda nggak menyadari selama ini nih yang membentuk sistem grup. Ya. Jadi nanti dari sini Anda bisa baca apa identitasnya, apa inverse dari masing-masing unsur ya. Dari sini bisa kita baca. Jadi identitasnya adalah R0 ya. Kemudian inverse dari R90 adalah R270, inverse dari R180 adalah R180. Inverse dari H adalah H, inverse dari V ya V, inverse dari D D, inverse dari D aksen ya. Nah, ini. Ini nanti ini sebagai memperkaya contoh grup ya, memperkaya. Ini dan grupnya bukan grup apel ya. Ini karena enggak bolak-balik, enggak komutatif ya. Itu. Ini adalah contoh memperkaya yang mungkin belum terlalu banyak yang belum familiar. Sebenarnya sudah tahu, tapi selama ini nggak menyadari kalau dia membentuk sistem grup ya. Dan ini nanti kalau segi 4-nya diganti segi 3, bisa diganti segi 5, segi 6 beraturan, berarti nanti kita konsep punya DN ya. D ini D4 kalau berdasarkan segi 4 beraturan atau persegi. Nanti kalau segi 3 beraturan berarti D3. D3 unsurnya cuma ada 6, karena rotasinya ada 3, nanti sumbunya juga ada 3 ya. Kalau segi 5 beraturan, nanti rotasinya ada 5, sumbunya juga ada 5. Nanti secara umum kalau kita punya segi N beraturan, rotasinya sebanyak N, sumbunya ada N. Berarti anggotanya sebanyak 2N. Ya. Ya, jadi
grup dihedral itu adalah simbolnya Dn, anggotanya sebanyak 2N. Sebanyak N rotasi dan sebanyak N simetri, ya. Sumbu simetri, ya. Nah, itu nanti. Nah, nanti kalau waktu di belakang ada, nanti setelah permutasi bisa dibahas khusus, ya. Yang penting sekarang tahu dulu, ya. Kalau permutasi itu bayangkan tadi fungsi satu-satu pada. Itu nanti akan masuk ke grup permutasi. Oke, itu pengenalan grup dihedral karena disinggung di contoh dan itu sudah ada detailnya di sini. Ini ya. Nah, ini sudah muncul simbol U ya, di sini ada simbol UN ya, tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini UN ya. Di sini kan langsung diterjemahkan adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari N relatif prima dengan N. Ya, tadi sama kalau kita berangkat dari Zn ya gitu juga sama. Yang relatif prima dengan N, ini adalah simbolnya UN ya. Tadi sudah kita diskusikan cara mencari inverse-nya dengan menggunakan relatif prima ini ya. Ini contoh tabel U10 ya. U10 itu berarti isinya adalah semua bilangan bulat positif kurang dari 10 relatif prima dengan 10. Isinya 1, 3, 7, 9. Terus kalau dibuat tabel seperti ini ya. Nah, jadi di situ kita bisa baca satu adalah identitas. Kemudian inverse dari masing-masing akan kelihatan. Inverse dari 3 itu adalah 7, inverse dari 9 dirinya sendiri ya. Ini U10. Jadi ini untuk membuat familiar ya, simbol-simbol yang nanti kalau digunakan di belakang. Kalau ini Z4 bukan grup ya, jelas tadi sudah. Terhadap pengurangan juga belum tentu ya, karena tidak asosiatif pengurangan ya. Oke, itu contoh-contohnya sudah semuanya diulas. Contoh 15 ini bilangan kompleks, saya kira sudah umum. Ini bilangan kompleks yang dinyatakan dengan apa ini? Polar ya. Istilahnya polar. Bilangan kompleks itu bisa dinyatakan sebagai algebraik ini A tambah BI, bisa juga sebagai koordinat polar ya, ini ya. Nanti bisa dibaca lebih jauh. Sudah ada yang ngambil analisis kompleks? Belum ya. Tapi kalau mengoperasikan bilangan kompleks bisa toh? Di SMA ada pelajaran bilangan kompleks? Tidak. Nah, kenalnya selama ini di mana? Di mata kuliah dasar ya, ada. Ya. Tapi yang penting di sini kata kuncinya bisa mengoperasikan aja cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau di grup kan operasinya, yang penting Anda bisa mengalihkan bilangan kompleks, bisa mencari inverse ya. Ya. Inverse itu berarti membagi. Ingat kalau pembagian di bilangan kompleks, kalau yang basic itu dikalikan dengan conjugate ya itu. Ya, dibawakan. Masih ingat? Kalau A dibagi B itu hasilnya berapa, ya toh? Berarti kan A bagi B itu dikalikan dengan conjugate B dibagi conjugate B toh? Kenapa? Karena bilangan kompleks dikalikan conjugate-nya itu kan jadi modulusnya, betul? Halo. Jadi A ditambah BI dikalikan A dikurangi BI itu kan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, itu kan modulusnya toh, harga mutlak gitu ya. Jadi kan artinya modulus yang bisa diartikan sebagai jarak ya kalau di dalam tafsiran geometrisnya. Kalau bilangan kompleks itu direpresentasikan sebagai titik ya, kan hubungan bilangan kompleks dengan geometri kan di situ ya. Jadi A ditambah BI kalau representasi geometrinya kan digambarkan sebagai titik A, B toh. A ditambah BI itu A, B. Nah, makanya jangan heran nanti kalau ada soal-soal geometri yang bisa diselesaikan dengan analisis kompleks, gitu ya. Nah, nanti coba baca ya. Nah, kalau saya bimbingan anak olimpiade itu ada soal geometri yang bisa diselesaikan dengan bilangan kompleks ya. Nah, itu namanya selesaian
secara analitik ya. Analitik tapi menggunakan sistem bilangan kompleks ya. Analitik itu kan menggunakan sistem koordinat. Terus koordinatnya sendiri diterjemahkan ke bilangan kompleks ya itu. Nanti kalau Anda tertarik boleh baca, itu ada bukunya sendiri itu ya. Menggunakan bilangan kompleks untuk menyelesaikan masalah-masalah geometri ya. Oke, ya ini saya kira contoh-contohnya sudah cukup banyak dan nanti akan kita pakai lebih jauh ya. Ya ini pasangan berurutan Anda sudah kenal di aljabar linier ya, menjumlahkan elemen wise ya. Nah, ini ada lagi konsep SL. Nah, tadi ada GL, sekarang SL. Kalau SL, kalau GL tadi kan determinannya tidak 0. Kalau SL itu determinannya 1. Nah, itu ya. Nah, jadi berarti nanti SL itu bagian dari GL. Ya. Kalau tidak 0 kan masih banyak kemungkinan. Kalau 1 kan pasti tidak 0 kan ya. Nah, SL itu adalah himpunan matriks yang determinannya 1. Itu nanti akan kita pakai lebih jauh ya, SL. Jadi nanti ada SLR, SLG, SL. Nah, di sini SLZP, prima itu nanti bisa dipakai. Karena bilangan kalau Zn bilangan prima pasti punya inverse tadi yang tidak 0 ya. Maka sifatnya seperti real ya. Makanya kita bisa berbicara SLZP di sini ya. Nah, ini contohnya banyak sekali ya. Loh, masih banyak lagi. Nah, GL tadi sudah. Modulo sudah. Sampai 20. Nah, ini tabel ya. Tabel ringkasan. Nah, ini ringkasan yang grup yang penting ya. Apa operasinya? Kemudian apa identitasnya, terus apa ekspresi inverse-nya, gitu ya. Ini ada, semuanya sudah ada di ini. Nah, cuma yang perlu saya ingatkan nanti, di dalam grup, itu kita mengenal 2 notasi basic, yaitu notasi aditif dan notasi multiplikatif, ya. Nah, kalau nanti kita, ini penting nanti kalau kita akan berbicara lebih jauh perpangkatan, ya. Kalau notasi multiplikatif, pangkat ditaruh di atas. Ya. Kalau notasi aditif, pangkat pengali. Ya. Pangkat bulat itu ya. Nah, itu nanti akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan pangkat. Itu kita mengenal 2 notasi, aditif dan multiplikatif. Jadi, karena grup itu bisa dimasukkan 2 kelompok besar. Komposisi itu dianggap sebagai notasi multiplikatif, kan dijejer ya. Nah, dan seterusnya. Nanti dari sini muncul misalnya, karena ini Z itu aditif, ya ini multiplikatif, aditif. Ini nanti akan kita kelompokkan jadi 2 kelompok besar. Oke, ini properties tadi sudah kita bicarakan yang elemen ya. Oke, waktunya hampir habis. Nanti saya harapkan Anda metani lagi. Metani tahu ya, menginvestigasi lagi, baca lebih jauh tentang section grup ini ya dari bukunya kalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa nulis di forum ya. Nanti yang lain bisa menjawab. Terus jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Itu latihan pemaksaan itu ya, biar Anda belajar ya. Kalau nggak dikasih tugas nggak belajar. Ya kalau nggak dikasih. Iya, ini dipaksa, kalau Pak Eri ngajar dipaksa ya. Nah, dipaksa belajar awal ada kuis, dipaksa belajar sesudahnya karena ada tugas. Gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi Kamis pekan depan. Ya, topiknya apa? Kamis pekan depan? Subgroup ya, grup bagian ya. Tadi kita akan mengaitkan antar grup tadi, karena secara himpunan kan satu himpunan merupakan himpunan bagian dari yang lain. Tadi contohnya ada bagian dari C, bagian dari Z gitu ya. Nah, kita akan diskusi pada pekan depan tentang himpunan bagian yang membentuk grup
yang kita sebut sebagai subgroup atau grup bagian. Oke, sampai ketemu lagi Kamis pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.